Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, sedulur semuanya. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Tausiahnya akan membahas tentang santet guys. Biasanya orang periksa ke dokter nggak ada keluhan apa-apa, tapi di rumah tiba-tiba sakit. Itu mungkin ada hubungannya dengan santet guys. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu lewat tausiahnya. Silakan disimak isi tausiahnya. Iya, kalau santet itu sebenarnya dalam Quran nggak tertulis, tetapi kalau jin tertulis ada pasti. Nah, jin itu termasuk gaib. Nah, dari pekerjaan jin itu adalah pekerjaan yang memang bisa untuk mendolimi orang lain. Ya, santet itu ada. Bukan berarti saya percaya kemudian saya yakini. Enggak ada kayak memang namanya. Ada ya? Preman itu ada enggak? Ya ada, walaupun alhamdulillah belum pernah saya berurusan terlalu serius dengan para preman umpamanya ya. Tapi ada. Santet itu yang seperti teluh, tenung itu sama ya, Pak? Sama, insya Allah sama. Sekeluarga ya dia itu? Sekeluarga ya. Sepam gitu. Sekeluarga memang. Jadi santet itu ya adalah pekerjaan jin untuk mendolimi untuk mendolimi orang lain hanya gitu aja. Jadi sama seperti preman gitu aja. Kalau momennya preman dibayar, kasih rokok, kasih uang, kemudian pukulin itu ya jalan kayak gitu. Jin juga sama, nanti momennya jin tersebut karena keinginannya untuk mendolimi itu apa, bunga, kemenyan, kemudian bacaan-bacaan tertentu, kemudian syaratnya apalagi untuk menyerang orang, ya rambut, tanah kuburan, apalah yang seperti itu. Jadi mereka akan jalan sama sebenarnya, cuma yang jalan ini makhluk yang tidak terlihat, tampak mata, ya gitu. Jadi tujuannya Pak Ustadz macam-macam ya? Macam-macam. Kalau santet itu macam-macam, istilahnya bisa untuk kalau seorang yang tidak suka ngirim gitu. Ya, mengirim tapi melalui orang lain. Tujuannya ya, supaya yang dikirimin sakit. Atau bisa. Yang dikirimin meninggal gitu bisa juga, Pak? Ya, kalau meninggal, urusan meninggalnya hanya Allah. Hanya Allah ya. Tapi kalau namanya pas dia kena santet kemudian meninggal, ya meninggalnya tetap dari Allah Ta'ala. Takdirnya ya. Bukan dari santet. Nah, tapi kenapa orang yang kena santet itu bisa meninggal? Nah, itulah yang harus diketahui ya oleh semua orang muslim khususnya ya, diketahui gimana caranya kok bisa santet itu masuk. Itu yang harus diketahui ya, betul. Agar bukan kita takut terhadap santet, kan hanya mengeliminir aja istilahnya. Jadi kalau mengeliminir itu ya boleh-boleh aja. Ya, untuk bahan pembelajaran Pak Ustadz supaya kita bisa terhindar dari masalah seperti itu. Iya, sebenarnya untuk bisa menghindarkan dari santet itu adalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu kunci pertama, iman dan takwa. Jadi kalau momennya sholat bisa menghindarkan santet, selama saya itu mempelajari, bukannya sholat tidak bisa atau sholat bisa, saya nggak menjawab itunya. Tetapi sholat ini adalah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salah satu loh ya. Iya. Nah, persoalannya bukan sholat yang membentengi kita dari santet, bukan. Tetapi adalah amal soleh tersebut, ketakwaan seseorang tersebut kepada Allah Ta'ala. Kalau momennya ketakwaan tersebut itu kuat, baik di hadapan Allah Ta'ala, ketakwaan itu yang bagaimana? Nah, yang diserang oleh santet itu adalah kekurangan dari orang tersebut. Kekurangan dari orang tersebut. Umumnya orang ini di dalam rumah tangga senantiasa kaku, dia dalam mengatur rumah tangga. Dengan istrinya dia kaku, umpamanya. Kemudian dalam memerintahkan istrinya itu dia ada kaku, ada emosi, ada penekanan, dan macam-macam. Ya, berarti kekurangannya nanti di kaki. Kekurangannya orang itu di kaki, gitu loh. Nah, kalau udah kekurangan kaki, dilalah, umpamanya orang itu bekerja, di mana dalam bekerja itu ada orang yang nggak suka. Yang iri misalnya. Yang iri. Nah, kemudian dia cari orang pinter. Nanti yang kena insya Allah biasanya di kakinya orang itu. Iya.